Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video kuliah ini dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita pada mata kuliah Hukum Tata Negara ya. Hari ini kita sudah memasuki kuliah yang ke-5 ya. Nah, pada kuliah yang sebelumnya kita sedang mempelajari topik mengenai konstitusi pada umumnya ya, atau dasar-dasar daripada konstitusi. Nah, pada hari ini kita akan mulai spesifik membahas konstitusi di negara kita sendiri ya, yaitu Indonesia. Nah, di negara kita itu pernah berlaku 3 macam konstitusi ya, atau undang-undang dasar. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan UUDS Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, konstitusi RIS itu memiliki masa berlaku yang sangat singkat ya. Nah, ini berlakunya dari tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 ya. Sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 itu berlakunya dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959 ya. 5 Juli tahun 1959. Nah, adapun Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, itu memiliki 2 kali periode berlaku ya. Yang pertama itu dari mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, kemudian berlanjut lagi dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang ya, seperti itu. Nah, UUD tahun 1945 itu sendiri itu dibagi 2 lagi, yaitu UUD 1945 yang sebelum perubahan ya, dan yang setelah perubahan ya, atau pasca perubahan. UUD tahun 1945 yang setelah perubahan atau pasca amandemen itu mulai berlaku tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya UUD 1945 yang setelah amandemen itu. Nah, kemudian kita akan lihat seperti apa bagian-bagian atau struktur daripada ketiga undang-undang dasar tersebut ya. Konstitusi RIS 1949 itu bagian-bagiannya terdiri atas pembukaan ya, atau preambel, dan batang tubuh ya, batang tubuh. Nah, batang tubuhnya itu terdiri atas 16 bab dan 197 pasal ya. Jadi bisa kita lihat itu gemuk sekali ya Konstitusi RIS 1949 ya, sangat banyak pasalnya, mencapai hampir 200 pasal ya, yaitu 197 pasal. Nah, kemudian UUDS Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 itu bagian-bagiannya ya, atau strukturnya terdiri atas sama ya seperti KRIS tadi ya. Ada bagian pembukaan atau preambel, kemudian ada bagian batang tubuh. Nah, batang tubuhnya itu untuk UUDS tahun 1950 terdiri atas 16 bab
dan 146 pasal ya. Jadi bisa kita lihat di sini lebih sedikit ya pasalnya. UUDS 50 ya, itu hanya 146 pasal dibandingkan dengan Konstitusi RIS 1949 itu mencapai 197 pasal. Ya, kalau pengen tahu isinya apa itu kalian bisa browsing ya, cari, pasti itu ada di internet itu naskah kedua undang-undang dasar tersebut ya. Nah, kemudian baik Konstitusi RIS 1949 maupun UUDS 1950 itu tidak memiliki bagian penjelasan ya. Tidak memiliki bagian penjelasan. Nah, ini berbeda dengan UUD tahun 1945 yang pra perubahan ya, atau sebelum amandemen itu memiliki bagian penjelasan seperti itu. Baik, sekarang kita menanjak ke bagian-bagian atau struktur daripada UUD tahun 1945 ya. Nah, seperti tadi diketahui, UUD tahun 1945 itu terbagi dua ya. Ada UUD tahun 1945 yang sebelum perubahan, pra perubahan, pra amandemen, atau ini kita sebut juga naskah asli ya. Kemudian UUD tahun 1945 yang setelah perubahan, pasca amandemen. Nah, sebagaimana diketahui, UUD tahun 1945 itu sudah mengalami 4 kali ya perubahan dari tahun 1949 sampai dengan 1999 sampai dengan 2002 ya. Nah, lalu seperti apa bagian-bagiannya? Nah, kita mulai dari UUD tahun 1945 yang sebelum perubahan, pra amandemen ya. Ini bagian-bagiannya atau strukturnya ini terdiri atas pembukaan ya, pembukaan atau preambel, kemudian bagian yang kedua disebut dengan batang tubuh ya, batang tubuh. Batang tubuh itu terdiri atas 16 bab ya, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian ada juga bagian penjelasan ya, bagian penjelasan, di mana penjelasan ini ya ada penjelasan secara umum maupun penjelasan pasal demi pasal seperti itu. Kemudian di UUD tahun 1945 yang setelah perubahan atau pasca amandemen, nah itu bagian-bagiannya atau strukturnya terdiri atas pembukaan, sama ya, ada pembukaan dipertahankan ya. Karena memang waktu itu MPR sebagai lembaga negara yang berwenang untuk mengubah undang-undang dasar itu membuat kesepakatan tetap mempertahankan bagian pembukaan. Itu dianggap sebagai bagian sakral yang tidak akan diubah atau dihapus ya, seperti itu. Kemudian bagian yang kedua, nah sekarang berubah istilahnya. Kalau dulu itu disebut batang tubuh, nah sekarang lebih dikonkretkan menjadi pasal-pasal. Nah, jadi bagian yang kedua disebut dengan bagian pasal-pasal, ya. Tidak lagi disebut dengan batang tubuh. Ya. Pasal-pasal dari UUD tahun 1945 yang pasca amandemen atau setelah perubahan itu babnya saat tidak berubah ya, 16 bab ya, 16 bab, 37 pasal ya, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, itu bagian-bagiannya. Nah, kalau kita perhatikan sekilas, jumlah bab dengan pasalnya sepertinya sama ya, dengan UUD tahun 1945 yang sebelum perubahan. Ya, sama-sama 16 bab dan 37 pasal ya. Tapi kalau kita lihat butir ketentuannya ternyata
di UUD tahun 1945 yang setelah perubahan atau pasca perubahan, itu butir ketentuannya itu tentu lebih banyak, ya, lebih banyak daripada yang sebelum perubahan butir ketentuannya. Kita ambil contoh di Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sebelum perubahan, itu pasal 28 ya tentang kemerdekaan berserikat itu ya hanya satu pasal saja, pasal 28, ya, seperti itu. Tapi di UUD tahun 1945 yang pasca perubahan setelah amandemen, itu pasal 28 itu sudah berkembang sedemikian rupa, ya, sehingga ada pasal 28 saja, pasal 28 asli, ya, sebagaimana terdapat di naskah yang lama yang sebelum perubahan. Kemudian pasal 28 diperinci lagi menjadi pasal 28A, 28B, 28C, 28D, dan seterusnya sampai dengan pasal 28J. Nah, jadi kita lihat kalau di UUD tahun 1945 yang pasca perubahan, pasal 28-nya itu beranak pinak, ya, semakin butir ketentuannya itu bertambah, ya, itu pasal 28. Di samping pasal 28 asli juga ditambah dengan pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Itulah mengapa saya katakan dalam UUD tahun 1945 butir ketentuan daripada pasal-pasal UUD 1945 itu lebih banyak daripada yang sebelum perubahan, ya. Kemudian apabila tadi di dalam UUD tahun 1945 yang sebelum perubahan itu ada bagian penjelasan, sementara di UUD tahun 1945 yang setelah perubahan atau pasca amandemen itu bagian penjelasan sudah tidak ada, ya, sudah dihapuskan. Dari mana kita tahu itu bagian penjelasan sudah dihapuskan, ya? Nah, itu bisa kita lihat di dalam pasal 2 aturan peralihan UUD tahun 1945. Di pasal 2 aturan peralihan tersebut dikatakan atau ditentukan bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar ini, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, itu ya. Jadi jelas dalam pasal tersebut dikatakan bahwa UUD 1945 itu terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Di situ tidak disebut bagian penjelasan lagi, ya. Nah, berdasarkan pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa bagian penjelasan ini bukan lagi merupakan bagian dari UUD tahun 1945, ya. Jadi tidak lagi sebagai dokumen normatif, ya, atau dokumen otoritatif, melainkan sekarang bagian penjelasan hanya sekedar sebagai dokumen sejarah, ya, atau historis yang mungkin nanti bisa dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi kalau kita ingin tahu bagaimana pandangan para pendiri negara kita ketika UUD tersebut dibuat pertama kali, ya, seperti itu. Jadi hanya tinggal sejarah saja, seperti itu. Memang bagian penjelasan ini ketika zaman UUD tahun 1945 yang sebelum perubahan ini memang sempat menjadi polemik, ya, sempat menjadi kontroversi. Ada pendapat yang mengatakan seperti yang dikemukakan oleh almarhum Profesor Harun Al-Rashid, ya, bahwa bagian penjelasan ini memang bukanlah merupakan bagian resmi daripada UUD 1945, ya. Karena ketika UUD tahun 1945 ini ditetapkan, ya,
ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, ternyata bagian penjelasan ini belum ada, ya, belum ada. Waktu itu UUD tahun 1945 baru terdiri atas pembukaan dan batang tubuh saja. Bagian penjelasan belum ada. Dan bagian penjelasan ini baru kemudian menyusul dibuat pada tahun berikutnya, ya, yaitu tahun 1946 dan dilampirkan di dalam UUD 1945. Nah, itu. Kemudian alasan yang lain kenapa bagian penjelasan ini tidak dikatakan sebagai bagian yang resmi daripada UUD tahun 1945 menurut Profesor Harun Al-Rasyid, yaitu karena isi daripada bagian penjelasan ini merupakan pemikiran pribadi atau pendapat pribadi daripada Profesor Dr. Mr. Supomo. Jadi memang penjelasan ini dibuat oleh Profesor Supomo sendiri, ya. Tidak dihasilkan melalui sebuah forum persidangan, ya, atau forum pembahasan yang secara resmi. Nah, jadi dengan bagian penjelasan ini tidak ditetapkan bersama, dengan pembukaan dan batang tubuhnya, ya, oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan kemudian bagian penjelasan ini disusun menyusul tahun 1946 oleh Profesor Supomo, yang dengan demikian menjadi pendapat pribadi atau pemikiran pribadi Profesor Supomo, maka Profesor Harun Al-Rasyid menyimpulkan bahwa bagian penjelasan ini bukanlah bagian resmi dari UUD tahun 1945. Nah, itu ya pendapat salah satu pakar HTN yang memang sejak awal menolak, ya, bagian penjelasan ini sebagai bagian resmi daripada UUD 1945. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa bagian penjelasan ini merupakan bagian yang resmi, bagian yang diakui di dalam UUD 1945, ya, yaitu pendapat daripada Profesor Sri Sumantri. Ya. Nah, menurut beliau, bagian penjelasan ini merupakan bagian yang resmi daripada UUD 1945, ya, karena ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli tahun 1959, diakui bahwa UUD tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan juga bagian penjelasannya. Nah, jadi bagian penjelasan ini mendapatkan pengakuan, dianggap sebagai bagian yang resmi dari UUD 1945 melalui dekret Presiden Soekarno, ya, pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, ini memang sejak dulu ada dua pandangan yang bertentangan, ya, terkait dengan keabsahan daripada bagian penjelasan UUD 1945 ini. Ya. Tapi sekarang dengan ditetapkannya amandemen UUD tahun 1945, maka seperti tadi dikutip pasal 2 aturan tambahan UUD tahun 1945 yang pasca perubahan, jelas bahwa bagian penjelasan itu sudah dikeluarkan, ya, dari UUD tahun 1945. Ya, memang dengan berubahnya sangat signifikan daripada pasal-pasal UUD tahun 1945
maka bagian penjelasan itu sudah tidak relevan lagi ya, apabila dikaitkan dengan pasal-pasal baru yang ada di UUD 1945 setelah perubahan. Tapi biar bagaimanapun, bagian penjelasan itu adalah merupakan karya Bapak Bangsa, ya, para pendiri negara kita, khususnya Profesor Soekarno. Nah, maka itu bisa menjadi dokumen sejarah yang mungkin suatu saat diperlukan untuk melihat kembali seperti apa pemikiran para pendiri negara kita. Nah, itu ya, adik-adik dan saudara-saudara sekalian, terkait dengan bagian penjelasan UUD tahun 1945. Baiklah ya, kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai UUD tahun 1945 yang pasca perubahan ya, atau yang setelah perubahan ya. Sebagaimana diketahui, salah satu agenda reformasi yang disusun ya setelah runtuhnya Soeharto sebagai presiden yang kedua adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 ya. Karena dianggap UUD 1945 itu kurang demokratis ya, sangat eksekutif heavy ya, atau memberikan kekuasaan yang besar kepada eksekutif, tidak ada masa jabatan presiden, tidak dibatasi ya masa jabatan presiden dan sebagainya. Itulah salah satu penyebab ya kenapa diinginkan terjadinya perubahan UUD 1945. Nah, perubahan itu kemudian berjalan dengan cukup cepat ya, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 ya. Dalam kurun waktu tersebut telah dihasilkan 4 kali perubahan ya, UUD 1945 ya. Perubahan pertama itu dilakukan pada Oktober tahun 1999 melalui sidang umum MPR. Nah, di perubahan pertama ini yang menjadi titik sasaran tembak adalah pembatasan masa jabatan presiden ya, dan juga ada beberapa perubahan yang lain. Kemudian perubahan yang kedua itu terjadi pada Agustus tahun 2000 ya. Itu dilakukan melalui sidang tahunan MPR ya. Sidang tahunan MPR. Nah, yang menjadi fokus daripada perubahan UUD yang kedua ini antara lain itu menyangkut penguatan kewenangan DPR ya, seperti itu. Kemudian perubahan yang ketiga itu terjadi pada bulan November tahun 2001. Lagi-lagi melalui sidang tahunan MPR ya. Nah, di perubahan yang ketiga ini antara lain difokuskan kepada lahirnya beberapa lembaga negara baru ya, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta juga Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini yang menjadi titik fokus pada perubahan yang ketiga. Kemudian juga di perubahan ketiga ini diadopsi mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat ya. Sementara kan yang sebelumnya itu presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR ya, seperti itu. Nah, melalui perubahan yang ketiga ini MPR itu tidak lagi memilih presiden ya, dan selanjutnya presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, itu di perubahan yang ketiga. Kemudian yang di perubahan yang keempat itu terjadi pada bulan Agustus tahun 2002. Lagi-lagi dilakukan melalui forum sidang tahunan MPR ya, tahun 2002. Nah, di perubahan keempat ini diselesaikan beberapa isu yang juga masih terkait dengan Pilpres ya, seperti itu. Nah, itu ya 4 perubahan terhadap UUD tahun 1945 ya.
Lalu kapan lagi terjadi perubahan yang berikutnya, ya, perubahan yang kelima dan seterusnya. Nah, ini belum bisa kita pastikan ya kapan akan terjadi. Oleh sebab itu, menurut Profesor Harun Al-Rashid, ya, almarhum, bahwa yang namanya perubahan UUD itu, ya, amandemen konstitusi itu bersifat unpredictable, tidak bisa diprediksikan, ya. Unpredictable, sulit untuk diprediksikan kapan lagi akan terjadi, ya, seperti itu. Mungkin pada suatu masa UUD itu atau konstitusi itu sangat mudah diubah, gitu ya. Keinginan politik para penguasa waktu itu, ya, di suatu waktu itu memang menginginkan terjadinya perubahan UUD, sehingga UUD tersebut dengan sangat lancar, dengan sangat mudah itu dilakukan perubahan, ya, atau revisi. Tapi di masa yang lain bisa jadi perubahan UUD itu sangat sulit terjadi, ya, karena political will atau kehendak politik para penguasanya itu memang tidak mau, ya, atau mempertahankan UUD yang sudah ada, ya, belum mau mengubahnya, belum mau merevisinya. Nah, kita lihat pada zaman Presiden Soeharto, nah itu betapa sulitnya, ya, untuk mengubah UUD 1945, ya. Tapi ketika masuk era reformasi, dengan sangat mudah itu UUD 1945 diubah sebanyak 4 kali, ya. Jadi memang ada kehendak politik yang berbeda antara zaman Orde Baru Soeharto dengan era reformasi. Tapi di era reformasi pun perubahan UUD itu terhenti di perubahan keempat tahun 2002. Nah, sekarang sudah tahun 2020, berarti sudah 18 tahun tidak ada perubahan UUD 1945 lagi, ya. Nah, kita lihat di sini selama kurun waktu 18 tahun itu sulit itu terjadi perubahan UUD 1945, ya, seperti itu. Nah, ada wacana di kalangan MPR periode 2019 sampai 2024 bahwa ada kemungkinan UUD ini akan diubah lagi, ya, perubahan kelima. Itu direncanakan sekitar 3 tahun terhitung sejak tahun 2019. Ya. Nanti kita lihat saja apakah tahun 2022 ini akan terjadi lagi perubahan UUD 1945. Nah, itu masih harus kita tunggu, ya, sampai ke tahun tersebut. Seperti itu. Nah, kenapa suatu undang-undang dasar itu yang dikatakan hukum tertinggi, ya, basic norm, norma dasar, hukum dasar itu niscaya terbuka kemungkinan untuk dilakukan perubahan, ya, untuk dilakukan revisi, seperti itu. Kenapa? Ya, jawabannya karena walaupun undang-undang dasar atau konstitusi itu merupakan hukum tertinggi, basic norm, ya, hukum dasar, tetap dia adalah buatan manusia. Hukum buatan manusia. Nah, hukum buatan manusia itu tidak akan bisa abadi, ya. Pasti akan usang, cepat atau lambat. Ya. Berbeda dengan hukum Tuhan yang memang sifatnya abadi. Ya. Tapi hukum manusia itu pasti akan usang dan harus diperbaiki lagi, direvisi lagi, diamandemen lagi, diperbaharui lagi, disempurnakan lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada pada waktu itu. Ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita mengenal adanya sistem perubahan undang-undang dasarnya, sistem perubahan konstitusi. Nah, sistem perubahan konstitusi itu pada garis besarnya dibagi dua. Ya. Ada perubahan konstitusi melalui kekerasan, ya, atau kudeta, ya, atau perebutan kekuasaan. Maksudnya ini pemerintahan yang berkuasa ini dikudeta, ya, direbut kekuasaannya oleh sebuah gerakan, ya, sebuah gerakan yang menentang, yang
yang berkonflik dengan pemerintahan yang berkuasa, dan kemudian pemerintahan yang berkuasanya itu takluk, ya, berhasil dikalahkan, berhasil diturunkan, dan kemudian yang berkuasa adalah gerakan tadi itu, ya, yang gerakan yang memang menentang pemerintahan yang berkuasa. Nah, kemudian gerakan yang menentang pemerintahan yang berkuasa ini berhasil berkuasa, menggantikan pemerintahan yang sebelumnya, dan kemudian mereka melakukan perubahan konstitusi. Nah, inilah perubahan konstitusi yang mengarah kepada, yang mekanismenya mengarah kepada kekerasan, ya, seperti itu. Adanya kudeta atau perebutan kekuasaan. Sehingga pemerintahan yang lama digantikan oleh pemerintahan yang baru, dan pemerintahan yang baru ini melakukan perubahan terhadap UUD tersebut, ya. Model perubahan yang kedua adalah perubahan konstitusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, kalau ini legal, kalau tadi kan ilegal tuh, ya, mengubah konstitusi melalui perebutan kekuasaan. Nah, kalau yang kedua ini melakukan perubahan terhadap konstitusi atau undang-undang dasar secara prosedur, ya, mengikuti prosedur yang ada, ya, mengikuti mekanisme yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau ini yang legal, ya, seperti ini. Inilah yang legal ini yang akan kita bahas lebih rinci, ya. Jadi perubahan terhadap UUD atau konstitusi secara prosedur yang ada dengan mengikuti mekanisme yang berlaku itu dibagi tiga lagi, ya, dibagi tiga. Yang pertama disebut dengan pembaharuan naskah. Pembaharuan naskah. Kemudian yang kedua disebut dengan penggantian naskah. Nah, ada juga yang mengatakannya sebagai renewal, ya. Renewal. Kemudian yang ketiga adalah dengan addendum, ya, atau amandemen. Nah, ini tiga cara daripada perubahan konstitusi atau undang-undang dasar dengan mengikuti mekanisme yang berlaku, ya. Baik, kita mulai dari yang pertama tadi, perubahan UUD atau konstitusi melalui model pembaharuan naskah, ya, pembaharuan naskah. Nah, dalam model pembaharuan naskah ini memang tidak banyak yang diubah, ya, tidak banyak yang dirombak, hanya ketentuan-ketentuan tertentu saja, ya, hanya sebagian kecil saja. Pasal-pasal undang-undang dasar atau konstitusi yang diubah, ya. Ini tidak terlalu signifikan, ya, perubahannya, ya, hanya sebagian kecil, hanya ketentuan-ketentuan tertentu saja. Nah, sehingga disebut dengan model pembaharuan naskah. Nah, kemudian yang kedua adalah model penggantian naskah. Nah, kalau ini benar-benar total ini, ya. Kenapa demikian? Karena memang naskah UUD yang lama, ya, naskah konstitusi yang lama itu diganti dengan konstitusi yang baru, ya. Jadi benar-benar diganti dengan konstitusi yang baru, ya. Benar-benar the new, all new constitution, ya, seperti itu. Sebagai contoh, ya, di Prancis itu pernah terjadi pergantian dari konstitusi Republik Prancis ke-4 diganti dengan konstitusi Republik Prancis ke-5. Nah, itu benar-benar diganti naskah UUD-nya dengan yang benar-benar baru, ya. Kemudian di negara kita juga pernah terjadi, ya, penggantian naskah ini. Misalnya dari UUD tahun 1945 itu pernah diganti dengan Konstitusi RIS tahun 1949. Kemudian pada gilirannya
Konstitusi RI 1949 itu diganti naskahnya dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, itu namanya pergantian naskah. Kemudian yang ketiga, ini disebut dengan sistem amandemen, ya, amandemen yang diterapkan di Amerika Serikat. Ya. Amandemen ini ya ada juga yang mengatakannya dengan sistem addendum, ya, addendum. Nah, seperti apa ini sistem amandemen atau addendum? Ya. Nah, sistem amandemen ya, atau addendum ini merupakan model perubahan UUD ya, atau konstitusi di mana hasil perubahannya, ya, hasil amandemennya ditempatkan dalam atau dituangkan ke dalam naskah tersendiri yang terpisah dari naskah aslinya. Ya. Terpisah dari naskah aslinya. Dan kemudian naskah hasil perubahan tersebut, naskah hasil amandemen tersebut akan menjadi lampiran dari naskah asli. Ya. Jadi naskah asli naskah yang lama itu tetap terpelihara menjadi naskah yang paling depan, ya, yang paling atas. Nah, kemudian di bawahnya atau di belakangnya itu lampiran daripada hasil amandemennya, ya, hasil amandemennya. Nah, seperti misalnya kita bisa ambil contoh di Amerika Serikat, ya, seperti itu. Kalau kita membaca Konstitusi Amerika Serikat, itu lembaran yang depan itu adalah naskah konstitusi yang aslinya, ya, yang lamanya, yang pertama kali diciptakan, ya, seperti itu. Sedangkan di belakangnya, lampirannya itu baru hasil amandemennya, ya. Ada amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga, amandemen keempat, dan seterusnya. Sampai terakhir sekarang amandemen ke-20-an, ya, di AS itu. Nah, mengapa digunakan sistem seperti ini? Naskah asli itu ada di depan, kemudian hasil amandemennya itu dijadikan lampiran di belakangnya. Ini sebenarnya mengandung muatan yang bagus, ya, yang baik, ya, supaya para generasi sekarang itu tidak kehilangan jejak, ya, supaya generasi sekarang itu tetap dapat mengetahui hasil karya daripada bapak bangsanya dulu ketika pertama kali memerdekakan negara Amerika Serikat, ya, seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain, generasi penerus, ya, generasi saat ini sekarang ini bisa melihat, itu bisa mempelajari itu naskah asli daripada Konstitusi Amerika Serikat, ya, karena memang ditempatkan di paling depan. Jadi memang kan langsung kelihatan, ya, oh ini adalah hasil dari karya bapak bangsa kita. Nah, kalau dia ingin melihat amandemennya, nah, dia bisa membuka lembaran yang berikutnya, lampirannya, ya, yang berisi amandemen daripada UUD tersebut, ya. Ya, amandemen pertamanya, amandemen kedua, ketiga, amandemen keempat, dan seterusnya. Nah, itu kalau sistem amandemen seperti itu. Nah, Indonesia menganut yang mana? Nah, Indonesia menurut Profesor Jimli Sidiki, ya, perubahan UUD-nya itu memang diarahkan kepada sistem addendum ini, ya, atau sistem amandemen ini, ya, diarahkan ke sini. Makanya bisa kita lihat itu, ya, di terbitan resmi UUD tahun 1945 itu di naskah yang paling depannya itu adalah naskah aslinya, ya, naskah aslinya. Naskah yang lama, yang pra perubahan, yang sebelum perubahan. Kemudian di belakangnya dilampirkan baru hasil perubahannya, ya, perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu sebenarnya mirip dengan sistem amandemen di Amerika Serikat, ya, seperti itu. Naskah asli di depan, kemudian hasil amandemennya di belakang atau di bawah naskah aslinya, seperti itu. Nah, itu perubahan UUD di negara kita, ya. Kemudian seperti apa itu tata cara atau mekanisme perubahan UUD tahun 1945, ya.
seperti apa dan diatur di mana. Nah, seperti yang saya tadi katakan, perubahan terhadap UUD itu merupakan sebuah keniscayaan, ya. Mungkin terjadi, mungkinkan terjadi. Oleh sebab itu harus diatur. Diatur di mana? Ya tentu diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, ya. Diatur di dalam konstitusi itu sendiri. Seperti apa caranya? Nah, di UUD tahun 1945, nah itu mengenai mekanisme perubahan UUD tahun 1945 itu diatur di dalam pasal 37, ya, pasal 37. Nah, itu ada di situ mekanismenya, ya. Seperti apa? Nah, yang dapat dilakukan perubahan terhadap UUD tahun 1945 itu hanya pasal-pasalnya saja, ya. Pasal-pasalnya saja. Yang berarti pembukaan tidak boleh diutik-utik, ya. Pembukaan itu sudah final seperti itu, nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau pasal-pasalnya itu masih dimungkinkan dilakukan perubahan, seperti itu. Nah, mekanismenya, ya, atau caranya yang pertama, usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 ini harus didukung oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, ya. 1/3 anggota MPR. Nah, itu berapa tuh 1/3 anggota MPR tuh? Anggota MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, ya. Anggota DPR itu berjumlah 575. Sedangkan anggota DPD berjumlah 136 orang. Jadi 575 ditambah 136. Nah, itu berapa jumlahnya tuh? Nah, 1/3 dari itu harus mendukung usulan perubahan terhadap pasal-pasal UUD tahun 1945, ya, seperti itu. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, usulan perubahan terhadap pasal-pasal UUD tahun 1945 itu haruslah diajukan secara tertulis beserta alasannya kenapa pasal tersebut harus diubah. Nah, jadi usulannya diajukan secara tertulis, ya, beserta alasannya, seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga, nah barulah dilakukan sidang MPR, ya. Nah, karena memang MPR yang berwenang untuk melakukan perubahan terhadap UUD ini, ya. Oleh sebab itu, untuk membahas perubahan UUD ini harus dilakukan dalam sidang MPR, ya. Saya ingatkan lagi, ya, MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, ya, seperti itu. Nah, sidang MPR yang membahas agenda perubahan terhadap pasal-pasal UUD ini haruslah dihadiri minimal oleh 2/3 anggota MPR, ya, seperti itu. 2/3 anggota MPR. Jadi tadi 575 ditambah 136 itu berapa 2/3-nya? Nah, itulah harus hadir di sidang MPR. Nah, barulah kalau tercapai 2/3 itu dikatakan sidangnya itu memenuhi quorum dan bisa dilanjutkan, ya, sidangnya. Kemudian yang tahap yang terakhir, yang keempat, putusan MPR, ya, putusan MPR untuk mengubah pasal-pasal UUD tersebut, ya, haruslah didukung oleh minimal 50 plus 1, ya. Nah, itu rumusnya, 50% ditambah 1 anggota MPR yang hadir di dalam sidang, ya, seperti itu. Barulah kalau mencapai angka tersebut, ya, 50% ditambah 1, maka perubahan pasal UUD tahun 1945 tersebut dapat ditetapkan, ya, dapat disahkan oleh MPR, seperti itu. Nah, barulah itu legal, ya, terjadi perubahan terhadap UUD 1945. Nah, itulah, ya, mekanisme perubahan UUD di negara kita, yaitu diatur di dalam pasal 37 UUD 1945.
Baik ya, serasa untuk materi hari ini cukup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan materi yang lain di kuliah yang berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik dan saudara-saudara sekalian.